Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Terserah kamu percaya atau tidak. Tanyun tersenyum dan langkah selanjutnya membuat semua rojat semakin kagum pada Tanyun. Tanyun yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, melangkah ke dalam kekosongan selangkah demi selangkah, dan segera melangkah kepada benih api roh ungu. Yisan memandang Tanyun yang aman dan sehat dalam nyala api roh ungu, seolah memikirkan sesuatu dan bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Bahkan Chang Sun Pengkun di alam semesta terakhir, ketika dia berada di ranah yang sama dengan leluhurku, dia mungkin takut. Di seluruh dunia, hanya leluhur kuno abadi yang tidak takut. Mendengar kata-kata dewa leluhur kuno abadi, mata Tanyun menjadi gelap dengan kesedihan di matanya. "Tuan, ada apa denganmu?" kata Yisan. Tanyun menghela nafas dan berkata, "Dewa leluhur kuno abadi adalah ayahku." "Apakah itu ayahmu?" Yisan terkejut. "Tuan, bawahan ini pernah mendengar dari leluhur bahwa putra leluhur kuno juga merupakan jenderal dewa kuno abadi dan telah meninggal. Kecuali jenderal dewa kuno abadi, leluhur kuno tidak memiliki keturunan lain." Tanpa menunggu kata-kata Yisan, Tanyun berkata, "Aku adalah reinkarnasi dari jenderal dewa kuno abadi." "Tuan, bukan karena bawahan tidak percaya, tapi ini terlalu sulit untuk dipercaya," kata Yisan. Tanyun menghela nafas. "Aku akan mengenalkanmu pada seseorang, dan kamu akan mengerti." "Penatua Xiao, keluarlah," kata Tanyun. "Baik, Tuan kecil." Ketika suara tua itu terdengar, seberkas cahaya keluar dari pagoda Ling Xiao dan berubah menjadi ular naga bermata ungu di hutan. Mendengar ular naga ungu yang menyebut Tanyun tuan kecil, Yisan dan lebih dari 100.000 rojat ungu menjadi percaya. Ketika ditentukan bahwa Tanyun adalah putra dewa leluhur kuno abadi, kekaguman semua rojat terhadap Tanyun mencapai titik ekstrim. Melihat Tanyun, semua rojat menjadi sangat hormat. Pada saat yang sama, kali ini mereka memutuskan untuk mengikuti Tanyun dengan sepenuh hati. Ular naga bermata ungu berubah menjadi lelaki tua berjubah ungu bermata satu yang berusia sekitar 90 tahun. Dia tersenyum pada Yisan dan berkata, "Kita bertemu lagi." Yisan tersenyum canggung menganggukkan kepalanya dan dengan tajam berkata, "Aku harap ketidakbahagiaan kita sebelumnya akan dihapuskan." "Baiklah," Xiao Longse mengangguk. Kemudian Tanyun mengetahui setelah memahami bahwa Yisan dan Xiao Longse saling kenal. Meskipun Yisan tahu bahwa Xiao Longse adalah ular naga paling terkenal di alam semesta terakhir dan juga tunggangan dewa leluhur kuno abadi, namun dia tidak takut padanya karena dia tahu bahwa setelah Xiao Longse dipenjara di jurang menelan, dia telah menghabiskan vitalitasnya dan menurunkan ranahnya untuk mempertahankan hidupnya. Setelah itu, Tanyun melihat semua rojat dan berkata, "Kecuali Yisan, semua orang memasuki pagoda Ling Xiao. Aku akan membawa kalian dan menemukan cara untuk meninggalkan jurang menelan." Setelah semua rojat menerima perintah, mereka memasuki pagoda Ling Xiao bersama Xiao Longse. Kemudian Tanyun memasukkan pagoda Ling Xiao ke telinganya, mengeluarkan perahu, membawa Yisan dan Xuan Yuanru. Kali ini, alasan mengapa Tanyun berani mengemudikan perahu secara terang-terangan, tidak takut dicegat musuh, tentu saja karena Yisan berdiri di sampingnya. Pada saat ini, Tanyun tidak sabar menunggu orang yang ingin menghabisinya bertemu dengannya. Dalam perjalanan ke Gunung Suci Kuno, Tanyun memasuki pagoda Ling Xiao, menemukan api Hongmeng yang melap api ilahi, dan memberikan api ilahi roh ungu ke Yisin. Api Hongmeng menjadi sangat senang. Pada saat yang sama, Tanyun tahu bahwa akan butuh waktu lama bagi Yisin untuk menyelesaikan pemurnian api ilahi roh ungu. Waktu berlalu, Tanyun yang mengendarai perahu tiba di Gunung Suci Kuno hanya dalam waktu setengah bulan. Ketika perahu terbang ke puncak Gunung Suci Kuno, seorang gadis tinggi seperti salju dengan gaun biru melangkah keluar dari paviliun pohon raksasa. Ketika dia melihat 3 orang di puncak, dia tertegun sejenak.
dan kemudian ada tampilan luar biasa di matanya yang indah. Dia menemukan bahwa patriark klan Rojat Ungu yang bermartabat berdiri di samping Tanyun, dan dia terlihat hormat pada Tanyun. "Senior King Luan, junior ada di sini," kata Tanyun dengan kepalan tangan. Ya, gadis berbaju biru itu terbang di depan Tanyun, menatap Yisan yang memiliki tatapan mengerikan dan membuka mulutnya sedikit. "Mengapa kamu di sini, King Luan kecil? Patria ini datang bukan urusanmu," Yisan mencibir. Kedua gadis itu penuh dengan bubuk permusuhan. Huanggu King Luan mendengus dingin dan mengabaikan Yisan. Meskipun dia adalah King Luan kuno yang paling kuat di antara 6 dewa burung kuno klan King Luan, dia masih sedikit takut pada Yisan. Dia tahu bahwa begitu Yisan menggunakan kekuatan magisnya, akan sulit baginya untuk mengalahkan Yisan. "Jingyun, mengapa dia ada di sini juga?" "Senior," Yisan mengakui junior sebagai tuan. "Jadi junior juga akan membawanya pergi," kata Tanyun melalui transmisi suara. Mendengar ini, Huanggu King Luan terkejut di dalam hatinya. Dia menatap Yisan dan berkata, "Apa? Dia adalah tuanmu?" Tidak heran dia terkejut, karena dia tahu bahwa Rojat Ungu tidak pernah menyerah pada ras lainnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tanyun tidak hanya dapat meninggalkan hutan kematian hidup-hidup, tetapi juga menaklukkan Yisan. Patria ini memang bersedia. Yisan melirik Miao King Luan dan berkata, "Tuanku memanggilmu seorang senior. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah seorang senior? Hormati tuanku. Identitas tuanku bukanlah sesuatu yang bisa kamu provokasi." Tanpa menunggu kata-kata Yisan selesai, suara nasihat Tanyun muncul di benaknya. "Yisan, jangan sebutkan identitasku di masa depan pada orang luar. Apakah kamu mengerti?" "Bawahan salah, bawahan mengerti." Yisan segera mentransmisikan suara. Melihat suara Yisan tiba-tiba berhenti, Miao King Luan yang pintar juga menyadari bahwa Tanyun memiliki latar belakang. Jika tidak, bagaimana Yisan bisa menyerah? Memikirkan hal ini, Miao King Luan memandang Tanyun dan berkata, "Kamu tidak perlu memanggilku senior, panggil saja aku King Luan." "Baiklah." Tanyun juga langsung setuju dan berkata, "King Luan, aku datang ke sini kali ini untuk membawamu pergi." Begitu Miao King Luan berpikir bahwa dia bisa meninggalkan jurang gelap dan kelam ini, sebuah senyuman muncul di wajahnya yang menakjubkan. "Kapan kita akan pergi?" "Ayo pergi sekarang," Tanyun berkata. "Namun, ketika kita tiba di pintu keluar, kita harus menunggu beberapa hari sebelum kita bisa pergi." Kemudian, Tanyun mengeluarkan perahu, membawa Xuan Yuanru, Miao King Luan, dan Yisan, lalu terbang menjauh dari Gunung Suci Kuno, menghilang ke langit kelabu. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Ketika masih ada 1 tahun tersisa sebelum periode perburuan harta karun selesai, Tanyun mengendarai perahu dan berkendara di bawah monumen suci. Tanyun tahu bahwa prasasti di depannya adalah pintu keluar. Tanyun dan dua lainnya turun dari perahu. Setelah menyingkirkan perahu, dia melepaskan gerbang yang memenjarakan Li Xin dan Li Ximin di pagoda Ling Xiao. Kedua saudara dan saudari itu cukup senang, jadi mereka terbang keluar dari pagoda Ling Xiao. Setelah Tanyun memperkenalkan Yisan dan Miao King Luan kepada dua bersaudara itu, suara Xuan Yuanru terdengar di benak Tanyun. "Tanyun, bagaimana kamu akan pergi dengan Yisan dan King Luan?" Tanyun memberitahu Xuan Yuanru tentang pemikirannya. Xuan Yuanru mendengar kata-kata itu dan mengatakan layak. Pada tahun berikutnya, para jenius dari alam dewa Hongmeng, alam dewa Xiyuan, dan alam dewa Xingtian, mereka terbang di bawah prasasti satu demi satu. Secara alami, beberapa dari orang-orang ini ingin menghabisi Tanyun, tetapi mereka tahu bahwa tidak ada kesempatan untuk melakukannya sekarang, karena dalam 1 jam lagi, sudah waktunya untuk pergi. 20 tahun yang lalu, lebih dari 300 orang berasal dari alam dewa Hongmeng, dan sekarang hanya tersisa 210 orang. Ada lebih dari 200 orang yang tersisa dari alam dewa Xingtian. Adapun alam dewa Xiyuan, ada lebih dari 3.000 orang pada awalnya, dan sekarang hanya ada lebih dari 1.110 orang yang tersisa. Ketika saatnya tiba dan tidak ada yang datang lagi, semua orang tahu bahwa orang-orang yang tidak datang pasti kurang beruntung. Terutama lebih dari 1.100 orang dari alam dewa Xiyuan tampak cemas.
mereka mengkhawatirkan keselamatan Gongsi Shenxiong. Melihat bahwa Gongsi Shenxiong belum kembali, orang-orang dari alam Dewa Siyuan tidak menunggu lebih lama lagi, tapi siluet mereka berkedip dan melesat ke monumen dan menghilang. Segera, kecuali Tan Yun, Xuan Yuanru, Li Xiyin, dan Li Ximin yang masih berada di bawah prasasti. Ketiga jenius alam dewa meninggalkan jurang sengit menelan. "Saudara Jing, ayo pergi," kata Li Ximin. "Baiklah." Ketika Tan Yun menjawab, Xuan Yuanru tiba-tiba tampak cemas dan berkata, "Jing Yun, gelang giok yang kamu berikan padaku hilang. Apa yang harus aku lakukan? Ini adalah hal pertunangan yang kamu berikan kepadaku. Aku tidak bisa kehilangannya." Melihat Xuan Yuanru dengan panik, Tan Yun menghibur. "Rower, jangan khawatir, aku akan menemanimu kembali untuk menemukannya." Tan Yun melihat kembali ke Li Xiyin dan Li Ximin lalu berkata, "Kalian pergi dulu. Setelah pergi, beritahu seniorku. Aku akan menemani Rower untuk menemukan gelang giok. Juga kamu memberitahu kakak senior, Sui Ying Tianjun, dan ayahmu bahwa aku telah menggambar peta di jurang menelan. Secara alami, itu tidak digambar oleh Tan Yun, tetapi oleh Xiao Longse. Penatua Xiao telah dipenjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di jurang menelan. Jadi dia secara alami tahu pola geografis di jurang menelan dewa." "Baiklah," Li Xiyin berkata, "kalau begitu hati-hati. Kakakku dan aku menunggumu di luar." Setelah itu, dua bersaudara itu terbang ke monumen dan menghilang. Saat berikutnya, ketika dua saudara dan saudari muncul di kedalaman laut Siyuan, Xing Tian Tianjun merasa lega dan buru-buru bertanya, "Xiyin, Ximin, apakah kamu tahu apa yang terjadi di jurang menelan dewa? Mengapa banyak yang meninggal?" Li Xiyin langsung terlihat bingung. "Berapa banyak orang yang meninggal?" "Lebih dari 2.000 orang yang meninggal." Xing Tian Tianjun mengerutkan kening dan berkata, "Bahkan cucu Tuan Siyuan Supreme juga meninggal." "Mengapa begitu banyak orang yang meninggal?" Mata Li Xiyin melebar, dia kaget. Dia hanya ingat bahwa Tan Yun hanya menghabisi beberapa ratus orang. Bagaimana bisa begitu banyak orang mati? Bingung, tentu saja. Dia tidak tahu bahwa Tan Yun berada di hutan kematian, dan dia mulai menghabisi musuh besar-besaran. Saat itu dia dan saudara laki-lakinya masih berada di pagoda Ling Xiao. Pada saat yang sama, tidak semua lebih dari 2.000 orang yang meninggal dihabisi oleh Tan Yun, tetapi ratusan dari mereka dihabisi oleh binatang buas. Setelah itu, Li Xiyin menggelengkan kepalanya dan tidak tahu. Dia bertemu banyak monster kuat. Jika Jing Yun tidak menyelamatkannya, dia dan kakaknya akan mati. Mendengar bahwa Jing Yun telah menyelamatkan nyawa anak-anaknya, Xing Tian Tianjun sangat berterima kasih kepada Tan Yun. "Di mana Yuner?" Xing Tian Tianjun bertanya, "Mengapa dia tidak keluar?" Li Ximin berkata, "Ayah, saudara Jing awalnya keluar bersama kami, tetapi barusan Xuan Yuanru kehilangan tanda cinta yang diberikan Jing Yun kepadanya. Sekarang, Jing Yun menemaninya untuk mencarinya." Xing Tian Tianjun berkata, "Kalau begitu, ayah akan menunggu dia di sini." Xing Tian Tianjun, "Aku akan membawa yang lain pergi dulu." Sui Ying Tianjun berkata dengan dingin, dan kemudian mengeluarkan perahu, membawa lebih dari 1.000 jenius dari alam dewa Siyuan. Xing Tian Tianjun menatap Mu Zhen Tianjun dan berkata, "Kamu harus kembali ke alam dewa Hongmeng dengan orang-orang terlebih dahulu. Xiyin, Ximin, Yuner, dan Xuan Yuanru. Aku secara pribadi akan mengirim mereka kembali ke kota dewa Hongmeng." Setelah itu, Mu Zhen Tianjun membawa semua orang pergi. Hanya Xing Tian Tianjun, Xiyin, Ximin, dan para jenius dari alam dewa Xingtian yang tertinggal. 10 hari kemudian, di bawah monumen dewa, Tan Yun mengeluarkan pagoda Ling Xiao dan meminta Yisan dan Miao Qingluan untuk memasuki pagoda Ling Xiao. Lalu dia menasihati, "Tanpa perintahku, kalian tidak boleh meninggalkan pagoda tanpa izin untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Aku akan mengaktifkan larangan prasasti nanti. Pada saat itu, jika kamu tinggal di pagoda, kamu bisa pergi bersamaku." Setelah kedua wanita itu menganggukkan untuk menunjukkan pemahaman mereka,
Tanyun meletakkan pagoda di telinganya dan segera naik ke udara. Tangannya menari dari dadanya menggambar jejak misterius. Segera, gelombang kekuatan suci mengalir keluar dari lengan Tanyun dan dengan cepat terurai menjadi garis tipis larangan kekuatan suci dari kehampaan. Setelah 6 jam penuh, jutaan pola larangan muncul di atas kepala Tanyun. Dalam pemikiran Tanyun, jutaan pola larangan bergerak melalui kekosongan dengan kecepatan tinggi, menyatu menjadi pola larangan indah yang berukuran ribuan kaki. Dengan lambaian tangan kanan Tanyun, pola larangan tercetak di prasasti. Segera, tirai cahaya kuno meletus dari prasasti seperti gunung, menyinari Tanyun dan Xuan Yuanru. Rower, ayo pergi. Tanyun mengambil Xuan Yuanru dan terbang ke prasasti dengan kecepatan tinggi. Saat menghilang, pola yang membuka larangan pada prasasti menghilang, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Hilangnya pola larangan berarti larangan prasasti telah dibuka kembali. Detik berikutnya, Tanyun memimpin Xuan Yuanru dan muncul di kedalaman laut Xiyuan. Jingyun, kamu akhirnya keluar. Aku mengkhawatirkan dirimu. Li Ziyin tertawa. Tanyun dan Xuan Yuanru tersenyum membungkuk pada Xing Tian Tianzun. Xing Tian Tianzun memandang Tanyun dan berkata sambil tersenyum, Yuner, Ziyin dan Ximin memberitahuku apa yang terjadi di dalam. Tanpamu dan Rower, mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Katakan padaku, hadiah apa yang kamu inginkan? Selama aku memilikinya, aku akan memberikannya padamu. Tanyun berkata, terima kasih Tuan Tianzun, tetapi generasi muda tidak menginginkan hadiah. Xiyin dan Ximin adalah teman generasi muda, dan generasi muda harus menyelamatkan mereka. Xing Tian Tianzun tertawa dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Sekarang aku harus berangkat dan mengirimmu kembali ke alam Dewa Hongmeng. Putri tertua Raja Dewa tertinggi akan menikahi putra Raja Dewa Yuan di kota militer tertinggi. Pada saat yang sama, ada juga putra ketiga Sanpeng dan putri bungsu dari Raja Dewa tertinggi. Xiyin, Ximin, kamu masih harus mengikuti ibumu ke pesta pernikahan. Jika aku tidak mengirimmu, maka akan terlambat. Mendengar itu, Tanyun menahan wajahnya dan bergumam, aku ingin hari pernikahan kalian menjadi pemakaman. Oke guys, sampai sini dulu dan ya akhirnya ya Yisan dan juga Huang Guqing Luan itu bisa diajak keluar dan kemungkinan besar Huang Guqing Luan juga bakal jadi bawahan Tanyun. Nah, bagaimana rencana Tanyun selanjutnya dalam menggagalkan pernikahan ya musuhnya ya? Ya dia kan mau nyelamatin bisa dianggap cucunya ya, cucunya Tanyun gitulah ya. Oke, sebelum video berakhir Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.